Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Viva Cor Jesu. Perkor mari. Betul. Ya, salam jumpa kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar dan berproses bersama pada hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas tema di mana tugasnya kamu sudah membuatnya di minggu lalu. Ya. Terima kasih kepada yang sudah mencerminkan diri sebagai seorang pelajar, yaitu dengan menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Semoga yang belum muncul kesadarannya ini perlahan-lahan bisa muncul. Karena ketika kesadaran makna pentingnya belajar, maka tidak perlu dikejar-kejar lagi. Dia akan selalu menyediakan waktunya untuk itu. Oke, hari ini Selasa 5 April 2022. Wah, sudah di bulan April ya kita. Ya, kita akan buka dengan doa dan doanya akan dipimpin oleh teman kita Tricia. Silahkan Tricia. Teman-teman dan Bu Marcel, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Tuhan kami, Engkau memanggil kami untuk bertobat kepada Injil-Mu dan membimbing kami menuju Paskah yang ceria. Kami menyadari beratnya dosa-dosa kami, tetapi Engkau dapat memenangkan kekerasan hati kami dengan pandangan-Mu yang penuh belas kasih. Tobatkanlah kami, maka kami akan bertobat. Hidupkanlah kembali rahmat pembaptisan dalam diri kami, yang telah membuat kami seperti Engkau, dan membawa kami kepada ketaatan iman. Semoga hati kami yang kini bertobat menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah, dan menjadi pernyataan cinta kami bagi sesama. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tricia yang sudah membuka perjumpaan kita dengan doa. Nah, hari ini kita memasuki bab 6, gereja sebagai paguyuban orang beriman, dan sampai ke tema bagian C. Ya, dari tugas-tugas yang sudah dibuat, nah, ada yang bagus, tetapi ada yang bahasanya itu bahasanya si internet. Oke, kita sampai di bagian C, pelayanan gereja sebagai paguyuban. Jadi kita akan berbicara tentang 5 tugas gereja. Sebenarnya 5 tugas gereja ini sudah sering disebut, mulai dari kelas 7 sampai sekarang. Ya, ini masih masuk dalam kompetensi dasar yang ke-7. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Minta bantuannya Marcella untuk membacakan apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran dengan tema ini. Silahkan Marcella. Tujuan pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan kateketis selesai, peserta didik disajikan kutipan Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dapat menjelaskan 5 tugas gereja dan contoh penerapan sehingga mereka terpanggil untuk terlibat dalam kehidupan menggereja. Oke, jadi kita akan melihat 5 tugas gereja tersebut dan penerapannya. Bagi teman-teman yang sudah membuat tugas minggu lalu, sepertinya sih sudah punya gambaran mengenai apa arti dari 5 tugas gereja itu dan apa saja contoh-contoh kegiatannya. Nah, tujuan itu dijabarkan dalam indikator ini yang mencakup 4 aspek itu ya, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, ini sudah langsung disajikan nih. Ya, coba sebelum kita baca ini, Bu Guru minta kepada Darel. Darel, coba sebutkan 5 tugas gereja itu apa saja, Darel? Diakonia, koinonia, martiria, liturgia, Apa
Apalagi? Kerikma. Kerikma. Oke, coba diulang oleh siapa ya? Oleh Kesia. Kesiana, coba sebutkan 5 tugas gereja itu. Apa saja? Kesia. Ya, Bu. Kesia. Coba sebutkan 5 tugas gereja. Yang pertama itu diakonia, terus koinonia, terus martria, terus kerigma, terus yang keempat liturgia. Yang kelima ya. Oke. Ya, yang lainnya sudah ingat ya 5 tugas gereja itu. Nah, sekarang kita akan baca dari Efesus. Siapa penulis kitab Efesus? Rasul Paulus, Bu. Siapa yang menulis surat? Siapa? Betul, Rasul Paulus ya. Efesus itu nama tempat atau nama kota? Kota, Bu. Nama kota ya. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Oke, kita akan membaca dari Efesus bab 4 ayat 11 sampai dengan 16. Siapa yang bersedia membantu membacakannya? Saya, Bu. Dimitri. Iya, Bu. Oke, silakan Dimitri. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oke, terima kasih. Sekarang kita lihat ya, bagian per bagian. Kita dalam tema sebelumnya kita sudah melihat bahwa dalam gereja ada 3 keanggotaan ya. Yang pertama itu kaum klerus atau kaum klerus atau kaum klerus atau kaum yang menerima sakramen apa? Habisan ya, Bu? Ya, betul ya. Kaum klerus atau mereka yang menerima sakramen tahbisan ya. Tahbisan itu dibedakan menjadi berapa tahbisan? Berapa? Tahbisan dibedakan menjadi berapa? Dua, 3, 4, 5, 6 atau berapa? Tahbisan? Jadi berapa, Marcella? Marcella, tahbisan ada berapa tingkatan atau dibedakan menjadi berapa? Ada yang ingat? 3 bukan Berapa? 3, Bu. 3, betul 3 ya. Jadi sakramen tahbisan dibedakan menjadi 3 atau ada 3 tingkatan. Yang pertama, yang paling pertama diterima adalah tahbisan apa? Baptis. Oh, kok baptis? Baptis bukan tahbisan ya. Yang diterima adalah
tabisan diakon, ya. Yang pertama itu tabisan diakon. Yang kedua adalah tabisan imamat. Dan yang ketiga adalah tabisan uskup. Ya, jadi sakramen tabisan itu ada tiga tingkatan. Ya. Satu tabisan diakon, kedua tabisan imamat, yang ketiga adalah tabisan uskup. Nah, kalau seorang uskup sudah pasti dia menerima tabisan diakon dan tabisan imamat. Kalau seorang imam berarti dia sudah menerima dua tabisan diakon dan juga tabisan imamat, ya. Nah, yang kedua adalah kaum hidup bakti, ya. Kaum hidup bakti ada yang masuk kaum hidup bakti itu yang masuk hidup religius, dan yang kedua adalah tarekat sekular. Lalu yang ketiga, keanggotaannya adalah kaum awam. Berarti kaum awam itu yang tidak termasuk kaum klerus dan yang tidak termasuk kaum hidup bakti. Jadi mereka adalah semua jemaat Allah, ya, semua jemaat Allah yang tidak termasuk nomor 1, tidak masuk dalam kelompok 2. Itu ya. Jadi di dalam gereja ada 3 keanggotaan. Dikatakan bahwa setiap anggota itu mempunyai tugasnya masing-masing, ya, mempunyai tugas khasnya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat. Dan ialah yang memberikan. Ialah ini siapa? Ialah ini pakai i-nya huruf besar, berarti ialah ini siapa? Ialah di sini yang dimaksudkan siapa? Ya, Tuhan Yesus, ya. Jadi Yesus memberikan baik, jadi memberikan baik kepada rasul-rasul, nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi dalam gereja itu ada rasul-rasul, ada nabi, ada pemberita-pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar. Nah, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi bahwa entah dia dipanggil sebagai rasul, sebagai nabi, pemberita, dan seterusnya, ya, mereka mempunyai pekerjaan sebagai pelayan, ya, pelayanan, ya, pekerjaan sebagai pelayanan. Nah, tujuannya apa? Adalah untuk pembangunan tubuh Kristus, ya, untuk pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, lalu mengalami atau mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi bahwa ada macam-macam orang dalam gereja, tetapi bahwa mereka semuanya dengan pekerjaan mereka, dengan, ya, panggilan mereka, punya tugas sebagai pelayan. Adalah tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah gereja. Jadi untuk membangun jemaat, membangun umat, untuk membangun gereja. Adalah supaya apa? Sampai mencapai kesatuan iman. Mencapai kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan juga mencapai kedewasaan iman. Nah, orang yang dewasa dalam iman, tandanya apa? Di ayat 14, orang yang dewasa dalam iman itu seperti apa? Tidak akan mudah di ayat 14, orang yang dewasa dalam iman maka tidak akan mudah diombang-ambingkan. Iya. Tahu arti diombang-ambingkan? Tahukah artinya apa diombang-ambingkan? Jadi kalau orang yang sudah mencapai kedewasaan penuh, maka imannya itu tidak akan mudah diombang-ambingkan, ya. Tidak mudah dibuat ragu, ya. Tidak mudah dibuat menjadi bimbang, ya.
ombang-ambing itu menjadi apa, goyang-goyang gitu loh, nggak tetap ya. Ya. Orang yang sudah mencapai kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus, mencapai kedewasaan penuh, maka ia tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang ada di sekelilingnya. Tidak mudah ditipu dayakan oleh permainan palsu manusia dan kelicikannya yang menyesatkan. Ya, tidak mudah jatuh diiming-imingi ya. Tahu nggak diiming-imingin ya? Diiming-iming itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya dijanjikan sesuatu lah, dijanjikan sesuatu, ingin diberi sesuatu gitu ya. Itu diiming-imingin. Nah, orang yang udah mencapai kedewasaan pun tidak goyah. Mau digoda seperti apapun tetap teguh, ya tetap mantap ketika sudah mengalami mencapai kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus itu, lalu juga sudah dewasa dalam hal iman. Nah, orang yang sudah mencapai kedewasaan dalam iman, katakan situ ayat 15, akan tetap teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ya. Nah, makanya kita dalam keseharian kita ini sedang memupuk ya supaya kita itu mencapai kesatuan iman, mempunyai pengetahuan yang benar tentang agama kita. Ya, kalau kita sebagai orang Kristen, berarti pengetahuan yang benar tentang anak Allah yaitu Yesus. Kalau yang teman-teman dari agama lain yang memahami agamanya dengan benar sehingga mencapai kedewasaan secara penuh, yaitu tadi sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran, berbagai macam tipu daya, rayuan dan sebagainya. Tetapi tetap berpegang teguh kepada kebenaran dan di dalam kasih. Ya. Tetap berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala gereja. Ya, kalau tubuh itu adalah tubuh Kristus, itu adalah gereja. Kepalanya adalah Yesus sendiri. Daripadanya lah seluruh tubuh, berarti seluruh gereja, anggota-anggota gereja itu yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, yaitu menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, sekarang kita akan lihat ini. Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar yang diperlengkapi orang-orang kudus ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan ya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, sekarang kita akan lihat uraian dari masing-masing tugas tersebut. Tadi sudah ingat keanggotaan gereja ada siapa saja? Yang pertama tadi kaum apa? Yang pertama kaum klerus atau tertabis. Yang kedua kaum hidup bakti. Ada kaum religius dan juga ada tarekat sekular. Lalu yang ketiga adalah kaum awam. Nah, kamu ini di sini sekarang statusnya sebagai kaum awam. Kecuali nanti Darel misalkan, masuk seminari lalu jadi pastor ya. Jadi masuk kaum klerus ya. Atau nanti Marcella masuk biara jadi suster, masuk berarti hidup bakti. Nah, sekarang statusnya adalah kaum awam. Ya, jadi keanggotaan dalam gereja ada 3 ya, kaum klerus, kaum hidup bakti, dan juga kaum awam. Nah, sekarang kita lihat tugas yang pertama, diakonia. Nah, diakonia itu adalah semua karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan. Ya. Jadi segala karya gereja
yang berkaitan dengan segala bentuk pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan. Di sini tidak ada kaitannya dengan pelayanan di sekeliling altar ya. Tidak bicara tentang pelayanan misdinar, tidak pelayanan prodiakon. Kalau misdinar, prodiakon itu masuk di mana ya? Kalau prodiakon, misdinar itu masuk di mana? Masuk dalam bidang Liturgia, Bu. liturgia ya. Kalau pelayanan misdinar, pelayanan menjadi prodiakon, lektor, lektris itu masuk di dalam bidang liturgia ya. Nah, ini pelayanan adalah pelayanan dalam bentuk karya amal, kasih ya. Tindakan aksi solidaritas. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ya, tiap paroki memiliki macam-macam kegiatan ini ya. Mungkin ada yang ada di sini, ada yang tidak, mungkin ada yang berbeda lagi ya. Ini yang saya ambil adalah dari yang ada di paroki Bidara Cina ya, poliklinik. Hanya sekarang selama pandemi polikliniknya masih off ya. Lalu ada dana solidaritas, ada yayasan yatim piatu ya, ada panti asuhan ya. Lalu ada ASAK, ayo sekolah, ayo kuliah. Ada kegiatan bedah rumah, bantuan hukum, bantuan modal usaha, bantuan karitatif. Tahu bantuan karitatif artinya? Karitatif ya, bantuan kasih ya. Yang bantuan tidak dalam arti bantuan yang diberikan secara cuma-cuma. Lalu kunjungan kepada orang sakit, kunjungan ke penjara-penjara, atau ada juga membuat posko bencana alam. Nah, dulu kan di Bidara Cina itu ketika Kali Ciliwungnya banjir ya, pernah dulu bahwa aula itu dijadikan tempat untuk menampung ya, menampung mereka yang menjadi korban banjir. Atau di sekolahan Santa Maria Fatima itu dulu sering digunakan untuk membantu mereka yang mengalami bencana banjir. Dan lain-lain bisa ditambahkan sesuai dengan yang ada di paroki kalian masing-masing. Karena setiap paroki mempunyai kekhasannya masing-masing. Jadi ini contoh-contoh ya, contoh kegiatan gereja dalam bidang diakonia. Sampai di sini paham apa artinya tugas gereja dalam bidang diakonia? Ya, saya harap sudah. Ya, oke. Nah, ini contohnya. Ini ada yang tahu nggak ini siapa ini? Yang baju putih ini. Ini adalah uskup kita, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo. Nah, ini di daerah Bidara Cina ini. Waktu itu ketika meninjau banjir ya, banjir di Bidara Cina, ini Kali Ciliwung. Ini kalau ada yang masih ingat, ini Romo siapa ini? Yang sekarang sedang di Taiwan. Romo Jim Rudy Alfonsius ya, Romo Alfonsius Jim Rudy. Ini ketika waktu itu uskup mengunjungi para korban bencana banjir. Nah, ini adalah karya kesehatan ya. Karya kesehatan. Ini seksi kesehatan sedang memeriksa kesehatan mereka yang lanjut usia ya. Ini juga kegiatan di paroki Bidara Cina ya, sebelum pandemi. Nah, ini adalah karya sosial juga, yaitu bakti sosial mengenai kesehatan ya. Ini juga ya, memberikan sumbangan, donasi. Lalu ini sekarang kita ke koinonia. Koinonia atau persekutuan adalah karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk peran serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa
dengan pengantaran Kristus dalam Roh Kudusnya. Jadi ketika bicara tentang tugas koinonia, kata kuncinya adalah ini. Peran serta dalam persekutuan atau persaudaraan. Jadi segala macam bentuk kegiatan yang untuk memelihara, untuk mengembangkan persekutuan atau persaudaraan. Maka di sini akan muncul banyak organisasi. Ada Legio Maria, Merit Encounter, Wanita Katolik, ada lingkungan atau kring, wilayah, stasi, paroki, ada PMKRI, ada OMK, ada PWK, para kawuri ini para janda, Adi Yuswo ini untuk para lansia, lalu KKMK, kelompok karyawan muda Katolik. Nah, kalau kamu usia SMP bisa masuk di mana nih? Usia SMP bisa pilih yang mana kegiatan yang bisa diikuti? Mungkin OMK Ya. kali Bu ya? Yang mana? Mungkin OMK kali. Ya, OMK. Legio Maria juga boleh. Ya, Legio Maria ini tidak dibatasi usia. Kalau nomor 2 ini harus pasangan ya, suami istri. Ya. Jadi nomor 1 bisa, nomor 4 juga ya. Kalian anggota sebuah lingkungan bukan? Ya kan? Iya Bu. Nah, paroki kalian juga anggota, ya kan? Anggota sebuah paroki. Kalau nomor 6 belum, nanti kalau kalian sudah kuliah. Nah, nomor 7 sudah bisa, ya. Nomor 7 sudah bisa. Ini nomor 8 ini kalau sudah janda ya. Ini nanti kalau sudah lansia. Ini nomor 10 kalau kalian nanti sudah bekerja. Oke. Itu jadi koinonia itu kuncinya adalah ya segala macam kegiatan ya yang mau menunjukkan tentang persekutuan atau persaudaraan. Jadi itu bisa dalam bentuknya organisasi dalam gereja ya. Oke, sekarang ini contohnya. Ini adalah ibu-ibu nih, anggota WK. Ini bukan dari paroki kita nih. Tapi seragamnya sama, biru-biru. Lalu ini PMKRI. Nah, nanti kalau kalian kuliah bisa menjadi anggota ini. Lalu sekarang ketiga, liturgia atau menguduskan. Berarti ini adalah semua karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan yang dilakukan oleh umat, baik secara personal, pribadi, sendiri-sendiri, maupun sosial bersama, baik yang sakramen dan yang bukan sakramen. Nah, sekarang kita lihat dulu. Dari 12 ini, mana yang termasuk sakramen, yang mana termasuk sakramen? Dari 12 ini mana yang masuk sakramen? Nomor 12 Bu. Halo? Nomor 12, oke. Mana lagi? Mana lagi yang termasuk sakramen-sakramen? Nomor 1. Oke, jadi nomor 1, nomor 12 itu jelas. Itu adalah ibadat yang masuk kategori sakramen. Ya, maka yang lainnya masuk kategori bukan sakramen. Nah, dari yang 12 ini, mana yang bisa dilakukan sendiri? Mana yang bisa dilakukan sendiri? Mana yang bisa dilakukan sendiri? Ini nggak harus sakramen, Bu. Oh, bebas. Yang nomor 3, Bu, sama nomor 5. Nomor 3 sama nomor 5. Nomor 3, oke. Doa novena. Ini doa novena ini bisa dilakukan sendiri. Ya, bisa juga dilakukan bersama ya. Nih, kalau perayaan Ekaristi pasti bersama. Ya.
Kita nggak bisa merayakan Ekaristi sendiri ya kan, kecuali imam. Tetapi imam juga sekarang sudah jarang yang merayakan sendiri. Ya, ibadat sabda. Ya, ibadat sabda juga minimal 2 orang. Kecuali kalau kita membaca sabda bisa kita lakukan sendiri. Ibadat jalan salib bisa pribadi? Harusnya bisa sih, Bu. Bisa ya. Jadi ibadat jalan salib bisa dilakukan pribadi, bisa dilakukan bersama. Ibadat rosario Bisa. bisa pribadi, bisa bersama ya. Nomor 6 Gak bisa, Bu. nggak bisa ya, pemberkatan rumah, gedung itu nggak bisa sendiri. Dan biasanya itu dalam rangkaian ibadat atau dalam perayaan Ekaristi. Nomor 7, pemberkatan benda-benda rohani. Ini juga tidak bisa kita lakukan sendiri. Saya nggak bisa memberkati benda-benda rohani. Yang bisa memberkati benda-benda rohani adalah mereka yang menerima tabisan imamat. Ya, setidak-tidaknya itu para imam yang memberkati. Saya tidak bisa memberkati. Kalau saya beli rosario, saya beli patung, saya nggak bisa memberkati rosario saya. Saya tidak bisa memberkati patung itu. Karena saya tidak punya kuasa untuk memberkati benda-benda tersebut. Jadi kalau nomor 7 tadi, ini pasti bersama minimal 2 orang ya kan? Antara yang punya benda dengan yang memberikan berkat. Lectio Divina. Lectio Divina ini adalah bacaan ilahi. Nah, bacaan ilahi ini bisa lakukan sendiri, bisa juga bersama. Ya, kalau berguru bersama dengan komunitas berguru itu setiap Sabtu Minggu terakhir dalam bulan. Itu kita Lectio Divina. Lalu ziarah ke tempat-tempat suci. Ini bisa dilakukan sendiri? Bisa lah ya. Bisa lah. Bisa sendiri, bisa juga. Ya, bisa sendiri, bisa bersama. Tuguran. Tuguran itu kayak semacam malam berjaga-jaga tuh. Ketika Bisa, Kamis Putih. Nggak Ya. bisa. Tuguran bisa. Tuguran masih bisa dilakukan sendiri, ya, bisa juga bersama-sama. Adorasi. Adorasi itu sembah bakti kepada sakramen Maha Kudus ya. Bisa dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan bersama. Kalau perayaan-perayaan sakramen sudah pasti bersama, nggak bisa sendiri ya kan. Saya menerima sakramen tobat saya sendiri ya nggak bisa. Sakramen perkawinan sendiri ya nggak bisa ya. Kalau perayaan sakramen sudah pasti dia adalah perayaan bersama. Oke, sudah bisa bedakan apa yang menjadi bagian contoh-contoh dari tugas gereja dalam bidang liturgi, mana yang sakramen, mana yang bukan, mana yang bisa dilakukan hanya sendiri, hanya bersama, mana yang bisa dilakukan sendiri dan bersama. Sudah bisa bedakan ya? Sudah, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan bidang bagian ini? Lanjut. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya penerimaan sakramen baptis. Jadi masuk liturgi. Ya, ini pembacaan ya, pembacaan sabda Tuhan dalam perayaan Ekaristi, juga liturgi. Nah, ini dalam upacara ada pelantikan ya. Pelantikan DPH. Ya, ini juga di dalam perayaan Ekaristi. Jadi ada di dalam bidang liturgi. Nah, ini jelas ya, uskup kita sedang memberi berkat. Kemudian sekarang kita ke kerikma atau pewartaan, mewartakan. Nah, kerikma berarti karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk pewartaan, pengajaran iman, dan komunikasi iman untuk saling meneguhkan, berbagi pengalaman iman, dan untuk saling meluruskan pandangan iman. Jadi kalau sudah mulai ada yang agak nyeleneh-nyeleneh nih, sudah ada yang mulai menyimpang, maka itu perlu diluruskan. Nah, apa saja yang termasuk dalam kegiatan kerikma? Ini contohnya. Pelajaran agama. Ya, sekarang ini termasuk kerikma juga. Ya, pelajaran untuk calon baptis, katekumenat, pelajaran untuk calon krisma. Halo yang di sini yang warga paroki Bidara Cina, yang kelas 8, Bu Guru harap sudah mendaftar ya untuk pelajaran calon krisma.
diperhatikan karena sudah bulan April nih, nanti tanggal berapa ya Pak ditutup itu pendaftaran. Nanti kalau sudah ditutup tidak bisa lagi mendaftar lalu tertunda lagi. Jadi yang Katolik, yang warga paroki Bidara Cina, silakan mendaftar untuk penerimaan sakramen Krisma. Bu Guru sudah pernah memberikan informasinya di grup masing-masing. Semoga tetap ada itu. Lalu pelajaran untuk calon penerima komuni pertama, ya seperti minggu kemarin Bu Guru dapat giliran mengajar komuni pertama. Lalu katekese umat, ya ada bentuk macam-macam kegiatan untuk memperdalam iman umat. Khotbah, homili, renungan, itu juga sarana pewartaan. Pendalaman iman, pendalaman kitab suci, itu juga kerikma. Atau misalkan para imam itu membuat tulisan-tulisan rohani, nah itu juga termasuk bagian dari kerikma. Kan banyak buku-buku yang ditulis oleh para pastor, oleh para uskup, ya, suster, atau orang-orang yang memang punya kompetensi dalam hal itu. Nah, itu bisa dimasukkan dalam karya pewartaan. Apalagi sekarang dalam dunia digital, ya, juga ada pewartaan melalui media digital. Itu kalau lihat YouTube itu banyak sekali itu linknya. Jadi Bu Guru seringkali kalau sambil kerja, Bu Guru sambil mendengarkan pengajaran-pengajaran itu. Sehingga itu juga sambil istilahnya sambil bekerja juga diisi ya untuk membantu perkembangan iman kita. Apakah ada yang ditanyakan untuk bagian kerikma ini atau pewartaan, mewartakan? Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, terima kasih yang memberikan respon. Berarti Bu Guru yakin bahwa Bu Guru sedang berbicara ada orang yang di seberang sana. Nah, ini contohnya. Ini Santo Yohanes Paulus kedua, ya, di hadapan anak-anak. Nah, kemudian ini guru yang sedang mengajar, ya. Lalu ini dalam kelompok bina iman. Nah, ini juga termasuk kegiatan pewartaan, ya. Nah, sekarang martiria atau kesaksian hidup, ya, adalah karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk peran serta dalam menjadi saksi Kristus di dunia yang diwujudkan dengan cara hidup yang benar. Ini yang dikenal dengan istilah martir putih. Jadi bagaimana orang menampilkan hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Injili, sesuai dengan ajaran Tuhan. Itu martir putih. Dan juga kematian karena membela iman, itu martir merah, ya, darah. Ya, contohnya ya kalau zaman dulu tuh Santo Stefanus, ya. Lalu ada juga orang-orang zaman kita, ada Uskup Romero itu, ya, yang membela kaum petani, akhirnya dia dibunuh. Lalu belum lama ini kan banyak kasus-kasus di mana para imam yang sedang memimpin ekaristi ada yang dibunuh. Nah, itu termasuk ini martir merah, ya. Martir merah. Jadi artinya sedang menghayati imannya, lalu dia menjadi korban kekerasan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini contoh-contohnya ya, hidup benar dan jujur, berani mengakui kesalahan bila berbuat salah, berani menegur teman yang bertindak tidak tertib, berani mengatakan kebenaran, atau ada yang ikut gerakan Justice and Peace, ada Greenpeace, ya, dan kegiatan-kegiatan untuk yang mendukung kehidupan itu pro-life, ya, pro-life itu macam-macam kegiatan pro-life. Ya, ini contoh-contoh dalam bidang martiria. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa, ya, berusaha selalu hidup benar dan jujur, ya, selalu bertanggung jawab apa yang menjadi tugas kita. Itu adalah kesaksian hidup. Ya. Jadi kesaksian hidup itu tidak menunggu untuk menjadi martir yang martir merah ini. Ya. Kita bisa menjadi martir putih
dengan cara hidup kita yang baik, hidup kita yang benar. Oke, ada pertanyaan untuk bagian 5 ini, tugas gereja dalam bidang martiria atau kesaksian hidup? Belum ada, Bu. Oke, jelas ya? Nah, ini contohnya ini. Memperkenalkan kegiatan Greenpeace. Ya, Greenpeace itu kan cinta yang hijau-hijau gitu kan, jadi gerakan sadar lingkungan. Nah, ini contoh-contoh mereka ini. Ini juga kesaksian ini. Nah, menjadi membersihkan. Seperti apa waktu itu ya? Ketika ada kegiatan itu loh yang orang-orang dari Jepang itu yang membersihkan sampah. Kenapa? Itu sudah menjadi habitus bagi mereka. Sehingga mereka itu nggak betah kalau melihat sampah-sampah berserakan. Siapa ini? Ngelirik kanan kiri atau karena kalau sekarang karena kalau ulangannya PJJ ya ngintip-ngintip. Jadilah pendamai ya yang melawan SARA. Stop hoax itu juga kesaksian tuh. Jangan menyebarkan berita-berita tidak benar. Kadang-kadang kita terima berita, terima gambar, tidak kita seleksi, langsung sebar aja, ternyata itu berita yang hoax. Karena saya dulu pernah itu terjebak juga masih awal-awal dulu. Lalu saya sebarkan dan ternyata salah. Saya merasa malu, juga merasa kok saya sudah menyebarkan berita yang tidak benar. Maka untuk selanjutnya saya sungguh hati-hati kalau ketika menerima berita itu untuk mengesernya itu saya akan cek lagi. Supaya saya jangan menambah berita yang tidak benar itu semakin luas tersebar. Ya, mudah-mudahan ini tidak ada ya. Tidak ada yang mengkonsumsi ini. Ya. Nah, dari 5 tugas itu apakah ada yang mau ditanyakan ataukah sudah jelas semua? Gimana? Adakah yang ingin ditanyakan? Halo? Adakah orang di depan Bu Guru? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Kalau tidak ada, sekarang yang Bu Guru bertanya ya. Ya, ini sekarang adalah penilaian secara lisan. Oke. Wah, muridnya cuma 18. Ya, coba sekarang videonya diaktifkan dulu Bu Guru mau foto sekaligus sebagai dokumentasi bahwa sampai jam 9.45 itu hanya 18. Berarti 18 itu berarti 8 orang 7 orang ya. 7 orang tidak hadir. Baik, silakan diaktifkan videonya 1. Bu Guru akan screenshot. Jadi yang hadir adalah 18 orang. Dan sampai terakhir siapa yang pasti setia? Yang setia itulah yang disebut hadir. Ya, jadi ada yang hanya kepalanya tampak, ada yang senyumnya kelihatan. Baik. Ini kelas 8A ya. Sebentar. 8A. Yang hadir hingga pukul 09.45. Oke, sekarang akan saya tanya ya. Nah, dan silahkan jelaskan dan berikan contohnya. Saya tanya kepada siapa ya? Febrian.
Coba Febrian, kamu jelaskan tugas gereja dalam bidang diakonia dan contohnya. Contohnya minimal 3. Silakan Febrian. Eh, diakonia. Contoh kegiatan dalam bidang diakonia itu adalah membantu orang terkena bencana, terus membantu orang-orang dalam bidang kesehatan, seperti pengecekan kesehatan bagi warga-warga sebuah desa atau daerah. Lalu yang ketiga, itu Apa yang ketiga? Ada asak tuh tadi, asak. Asak itu singkatan dari apa? Asak. Ayo. Ayo sekolah, ayo. Coba dibantu Febrian. Asak itu singkatan dari apa tadi? Ayo sekolah, ayo. Ayo kuliah, Bu. Ya, ayo sekolah, ayo kuliah. Salah satu bentuk dari diakonia. Oke, Febrian. Kemudian Alex. Ya, Alex, silakan pilih yang mana. Tapi tidak diakonia lagi karena diakonia sudah. Pilih tugas gereja yang mana, artinya apa, dan lalu contohnya apa. Alex, silakan pilih. Martiria aja, Bu. Ya, silakan. Alex pilih martiria. Martiria adalah kesaksian hidup, yakni memberikan kesaksian tentang hidup dengan cara yang baik. Bisa contohnya hidup dengan cara yang baik dengan memuji nama Tuhan, dan tadi ada martiria yang martiria merah ya, Bu. Yang sedang memuji nama Tuhan namun menerima kekerasan atau pembunuhan dari orang-orang tidak bertanggung jawab. Kalau martir putih? Hidup dengan cara yang baik, Bu, dengan memuji Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, tadi adalah bisa dengan selalu hidup jujur, ya kan? Selalu berusaha hidup baik dan benar, ya, berani mengakui kesalahan dan sebagainya. Oke. Sekarang adalah Salomita. Silakan Salomita pilih yang mana? Yang dua itu tidak dipilih lagi ya. Diakonia dengan martiria tidak dipilih lagi. Silakan Salomita pilih mana? Bu, Ya. Ibu putus-putus, Bu. Zoom-nya siapa yang putus-putus? Halo? Bu. Ya? Nah, udah jelas belum, Bu? Sudah jelas ya, tadi jelas. Tadi kenapa, Bu? Kamu pilih yang mana? Kamu jelaskan 5 tugas gereja. Yang sudah dipilih tadi adalah diakonia dengan martiria. Kamu pilih yang lain yang belum dipilih. Masih ada 3. Jelaskan 5 tugas gereja ya, Bu? Pilih 1. Yang sudah dijelaskan tadi, Febrian sudah menjelaskan tentang diakonia, Alex tadi sudah milih martiria. Nah, kamu pilih 1 saja. 1 yang belum dipilih. Jadi kan masih ada liturgia, masih ada kerikma, masih ada koinonia. Kamu pilih yang mana? Koinonia, Bu. Ya, silahkan dijelaskan koinonia. Yang dijelasinnya itu hanya koinonia kan, Bu? Iya, artinya apa? Contohnya apa? Oke, Bu. Tunggu, Bu. Artinya itu
Lalu nanti Kezia coba jelaskan tentang liturgia. Ya, Kezia tentang liturgia. Lalu masih ada satu diakonia sudah, satu lagi kerikma. Siapa yang mau kerikma? Felicia. Oke, boleh duluan nggak apa-apa Felicia. Koinonia itu adalah pelayanan atau perbuatan yang dilakukan di dalam gereja ya, Bu. Betul gak sih, Bu? Masih kurang pas. Ya boleh liturgia dulu, boleh kerikma dulu, mana dulu? Coba Felicia dulu, kerikma apa Felicia? Kerikma itu adalah mewartakan. Karya gereja yang berkaitan dengan segala untuk pewartaan, pengajaran iman, dan komunikasi iman untuk saling meneguhkan. Berbagi pengalaman iman yang saling meluruskan pandangan iman. Contohnya ada pelajaran agama, pelajaran untuk calon baptis atau katekumenat, dan pelajaran untuk calon krisma. Oke, keren. Betul. Ya, Kezia. Ya, Bu. Coba jelaskan tentang liturgi. Liturgia itu semacam kegiatan ibadat yang dilakukan oleh umat manusia. Umat manusia. Ibadah dalam umat manusia. Nasrani. Ya, ada contohnya apa? Perayaan Ekaristi atau misal, sakramen baptis, dan sakramen tubuh. Ya, oke. Lalu kita sekarang nggak menggunakan istilah Nasrani ya, Nasrani. Kita gunakan istilahnya Kristen. Kristen itu adalah para pengikut Yesus, pengikut Kristus ya, baik yang Protestan maupun Katolik itu sebut Kristen ya, sama-sama sebagai pengikut Kristus. Nggak menyebut diri kita itu sebagai orang Nasrani. Oke, terima kasih untuk liturgia. Nah, sekarang ini tadi si Salomita, bagaimana Salomita? Nih, Salomita jadi masih tanda tanya nih, oke. Nah, kita kembali, coba kita lihat slide-nya lagi. Ini Ibu. Nah, ini Salomita ini. Ya, Koinonia. Coba kamu baca. Oke, Bu. Koinonia adalah karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk peran serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan pengantaran Kristus dalam Roh Kudusnya. Jadi itu ya artinya, lalu itu di bawah itu contoh-contohnya ya. Oke, Bu. Oke. Saya harap nanti sudah semakin bisa membedakan masing-masing tugas gereja, pelayanan gereja sebagai paguyuban. Dan ada tugas-tugas gereja yang bisa kita lakukan sebagai remaja. Nah, sekarang coba saya mau dengarkan ini coba penilaian diri. Salvo. Coba Salvo nomor 1 sampai 5 kamu jawabnya itu iya atau tidak. Silakan Salvo. Salvo. Sabar, Bu. Saya Nomor 1, saya mewujudkan rasa syukur atas persekutuan dalam gereja dengan berusaha terlibat dalam hidup menggereja, ya atau tidak? Ya, Bu, ya. Nomor 2, saya mewujudkan rasa syukur atas persekutuan dalam gereja dengan mewujudkan ciri gereja dalam hidup sehari-hari, ya atau tidak? Ya, Bu, ya. Ada berapa ciri gereja sebagai paguyuban? Ada berapa ciri gereja? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Kan sudah dibahas di tema B.
Ciri gereja. Siapa yang masih ingat ciri gereja ada berapa? 5 nggak sih, Bu? Ada 5. 5 itu Yang tugas syahadat itu gereja. bukan sih? Kalau Yang tugas, syahadat itu bukan sih, Bu? iya syahadat itu ciri gereja ada berapa? Gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik, dan gereja yang apostolik. Jadi ada berapa? Iya, Iya ada betul. 4 ya. Ada 4. Kalau ciri gereja sebagai paguyuban itu ada 4. Gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik, gereja yang apostolik. Ya, jadi kalau ditanyakan ciri gereja atau sifat gereja itu ada 4. Kalau tugas gereja, ya, tugas pelayanan gereja itu ada 5 yang tadi kita lihat bersama tadi. Ya, diakonia, martiria, koinonia, liturgia dan kerikma. Ya, jadi tolong bisa memilah yang ciri dengan yang tugas gereja. Ya, kalau ciri ada 4. Ya. Yang salvo nomor 3, saya selalu mengucapkan rasa syukur pada saat berdoa kepada Tuhan. Ya tidak? Ya. Ya, Bu. 4, saya mengajak teman berdoa mengawali pelajaran. Ya. Saya mengajak teman berdoa mengakhiri pelajaran. Ya, Bu, ya. Saya mau terlibat sebagai petugas doa selama PJJ. Ya, Bu, ya. Ya, nanti kamu tugas doa penutup ya. Sesuai absen, Bu. Nanti kamu tugas penutup, doa penutup. Ya, coba sekarang satu orang lagi. Saya mau dengar dari Ana. Ini Ana tak terdengar suaranya. Ana, nomor 1 ya atau tidak? Iya, Bu. Nomor 2? Iya, Bu. 3? Iya. 4? Iya. 5? Iya, Bu. Nomor 6? Nomor 6 bagaimana? Iya. Saya mau. Oke, terima kasih. Oke, ini nanti saya kirim slide ini. Saya udah kirim belum materi ini di Google Classroom belum ya? Ya, jadi nanti saya cek lagi di Google Classroom-nya apakah materi ini pernah saya kirim atau belum sehingga bisa menjadi bahan bacaan. Wah, sudah ada yang pulang duluan nih. Sudah tinggal 15 orangnya. Ya, ini dibaca-baca saja tadi sudah dicoba, beberapa sudah bisa menjawab ya. Kemudian ini kalau untuk refleksinya silahkan dibaca saja, refleksikan secara pribadi, tidak perlu untuk dikirimkan. Tapi kalau ada yang mau mengirimkan boleh, dan kalau ada mengirimkan di WA saja sehingga nanti bisa untuk menambah nilai ya, untuk yang refleksi ya. Lalu kita akan akhiri dengan doa penutupnya secara spontan, dipimpin oleh Salvo. Untuk hari ini tugasnya tidak ada, itu hanya tugasnya ini refleksi tetapi tidak usah dituliskan. Yang mau menuliskan silakan dan dikirim ke Bu Guru, nanti akan ada penambahan nilai untuk KD yang ke-7 ini. Ya, tugas-tugas yang belum Bu Guru harap selesaikan supaya tidak menumpuk, tidak menyusahkan diri kalian sendiri. Lalu untuk minggu depan kita akan sudah mulai memasuki bab yang ke-7. Jadi boleh dibaca-baca dulu babnya yang ke-7. Ya, sekarang silakan Salvo. Ulangan kapan, Bu? Ya? Apa? Ulangan kapan, Bu? Ulangan harian. Iya. Untuk ulangan hariannya kalian mau minta kapan? Minggu depan siap? Minggu depan. Terserah Ibu, Bu. Terserah Ibu. Oke, minggu depan ya. Minggu depan untuk bab ke-6. Bab ke-6 bagian B dan C saja ya. B dan C atau A, B, C? B dan C. B dan C, Bu. B dan C. Terserah Ibu, terserah Ibu. Terserah Ibu. Kayak yang A itu kan sudah masuk dalam kemarin ya, sudah masuk dalam PTS ya kan. Jadi yang A sudah tidak kita masukkan. Nanti ulangan hariannya hari Selasa yang akan datang
materinya bab 6 bagian B dan C. Nanti Bu Guru tuliskan lagi. Baik, sekarang Salvo silakan tutup pertemuan kita dengan doa spontan. Silakan Salvo. 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 Di manakah Salvo berada? Salvo. Ya, kita akan menunggu Salvo nih ya. Dia akan berapa lama dia akan muncul. Semakin lama, Bu, ya, Bu, saya mau nanya dong, Bu. ya. Kita PTM kapan ya, Bu? PTM-nya kapan? Nanti Iya, Bu. nunggu selesai kelas 9 ujiannya selesai praktek. Oh, begitu ya, Bu. Nanti kalau itu udah 100% atau masih 50? Kita lihat perkembangan. Karena seringkali kita sudah memprediksi, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian, ya kan? Iya, Bu. Karena sekarang kan banyak situasi yang kadangkala belum bisa diprediksi dengan pasti. Tetapi selama ujian praktek ini, biarkanlah kelas 9 yang masuk dulu supaya mereka bisa benar-benar bisa menggunakan kesempatan terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Oke? Nanti pasti akan kalau sudah diputuskan PTM pasti akan diinformasikan. Ya. Begitu Salomita? Iya, Bu. Oke. Salvo, ini mana ini Salvo nih? Nanti kita nggak doa-doa nggak selesai-selesai nih. Coba kamu panggil tuh Salvo, kemana Salvo? Atau lagi main game dia? Salvo. Wah, ini meragukan nih kehadiran Salvo nih. Salvo tanda tanya, dipanggil berkali-kali, tidak ada jawaban. Ya kan? Nah, kalau begitu saya minta bantuannya siapa nih yang nutup doa spontan? Saya aja, Bu. Oke, Syahana. Minta aja nih, Bu. Saya minta aja. Syahana. Ya udah, saya aja, Bu. Ada Kesyahana, ada Salomita. Baik, saya minta Kesyahana. Oke, Bu. Oke, Bu. Mari, mari kita bersatu dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas penyertaanmu dari malam hingga pagi hari ini. Ya Bapak, tadi kami sudah melakukan pembelajaran agama. Tuhan, berkati apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan oleh Masih bisa terserap pada setiap pribadi kami dan bisa berguna bagi kami. Berkati juga Miss Marcel dan guru-guru lainnya, berikan guru-guru lain dan kesehatan Bapak. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sangkaan Tuhan yang menguasai, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Kesya, terima kasih sudah mendoakan kami. Semoga kita semua selalu sehat ya. Ternyata Bu Guru sudah jadi penyintas. Mengalami juga akhirnya apa itu artinya kena COVID ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Silakan istirahat untuk nanti gabung di pelajaran yang ketiga. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa hari Selasa depan. Nanti bahan akan Bu Guru kirim di Google Classroom termasuk agenda untuk Selasa depan. Oke, terima kasih. See you. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.